Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Marilah kita membuka majelis kita dengan banyak bersyukur kepada Allah, memanjatkan puja dan puji atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membaca ayat Al-Qur'an atau mentadabburi ayat Al-Quran sebagai salah satu ibadah yang kita harapkan bisa meningkatkan derajat ketakwaan kita dan juga meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Al-An'am. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون. Satu lagi ayat setelahnya. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Baik. Cukup itu dulu. Dan juga ajar hati kecil orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat cenderung kepada kemisikan itu. Mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Maka takutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang kami datangkan kitab kepada mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang lalu. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa litasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah wal yardahu wal yaqtarifu ma hum muqtarifun. Ya. Wal isgha bimakna al-mail. Al-isgha adalah artinya al-mail atau cenderung. Ya. Disebutkan alam fi litasgha lamu kai fatakunu illatan ka qawlihi yuhi wat taqdir yuhi ba'duhum ila ba'din liyaghurruhum wa litasgha. Ya. Jadi waw ini adalah wawul ataf. Wawul ataf kembali ke yuhi ba'duhum. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura
walitasgha. Jadi artinya orang-orang yang membenci dakwahnya para nabi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan untuk mereka syayatinal insi wal jin, ya. Syaitan dari jin dan manusia. Yang kita sebut pekan lalu syayatinal insi wal jinni, ini disebutkan oleh para ulama adalah idhafatu as-sifah ilal mausuf, ya. Jadi al jinni wal insi kasyayatin, atau jin dan manusia yang punya sifat seperti syaitan, ya. Punya sifat seperti syaitan, yaitu sombong dan ingkar, tidak mau tunduk kepada perintah Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini antara satu dengan yang lainnya yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, ya. Mereka saling membisiki satu sama lain, ya, ide-ide, kata-kata, ya, gururan, untuk menipu. Dan walitasgha, ya, supaya orang cenderung kepada pendapat dan ide mereka itu, ya. Ila ba'din liyaghurruhum walitasgha, ya. Agar mereka cenderung memilih apa yang mereka bisikkan itu. Afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Jadi apa yang mereka bisikkan, apa yang mereka sampaikan, ya, itu dipilih oleh orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Ya. Nah, ini berbagai macam godaan, gangguan. Ya. Contohnya seperti ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi berdakwah kepada jamaah haji di Arafah, ya. Setiap beliau pergi ke tenda para jamaah haji, di belakangnya ada siapa? Abu Lahab, ya. Nabi mengajak mereka, setelah Nabi bicara, Abu Lahab bicara. Tidak usah kamu dengari. Keponakanku itu. Jadi saya tahu siapa dia. Dia mau menyesatkan kalian. Nah, itu bentuk yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi orang yang datang ke Mekah karena mereka tidak tahu siapa itu Nabi Muhammad, ya, setelah dijelaskan oleh Abu Lahab, ya, maka mereka ikut sama perkataannya Abu Lahab. Ya, karena Abu Lahab ma'ruf. Abu Lahab itu dikenal di kalangan bangsa Arab. Ya, jadi ketika dia yang bicara, berarti mereka anggap sudah benar itu. Ya, padahal itu gururan. Ya, mereka tertipu. Ya, dan mereka cenderung kepada perkataannya Abu Lahab itu. Mereka lebih memilih perkataannya Abu Lahab. Ya, apalagi Abu Lahab bilang, saya punya keponakan. Ya. Nah, tentu orang-orang yang datang itu, ini kan yang bicara ini dia punya paman, masa dia bohong? Ya, berarti dia tahu ini siapa yang mengajak kita tadi itu, dia tahu betul orangnya. Masa dia bohong sama kita? Nah, itu keponakannya sendiri, berarti dia memang tahu sekali. Ya. Maka walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ya. Maka apa yang disampaikan oleh orang-orang yang memiliki sifat seperti syaitan, itu dipilih oleh orang-orang yang dalam hatinya tidak beriman kepada hari akhirat. Waliyardahu, dan mereka lebih ridha kepada
kepada perkataan itu daripada perkataannya Nabi Muhammad SAW. Padahal justru apa yang disebutkan Nabi Muhammad itulah yang benar. Ya. Cuma karena mereka tertipu, itulah yang namanya tertipu ya. Orang yang tertipu itu kan dia melihat sesuatu yang tidak baik itu baik. Ya. Dan yang baik itu dia lihat tidak baik. Itu namanya orang tertipu. Ya. Nah, kalau tidak tertipu tentu dia memilih mana yang baik, yang betul-betul baik dan mana yang betul-betul tidak baik. Ya. Makanya tertipu itu bisa menyesatkan orang dan mencelakakan orang. Karena itu Rasulullah SAW mengajari kita doa supaya kita tidak tertipu. Ya. Apa doanya? Rasulullah mengajari kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa ya. Warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya. Ya Allah, arina, perlihatkan kepada kami bahwa yang hak itu adalah hak. Ya. Supaya artinya jangan sampai kita tertipu. Ya. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah menunjukkan kita, memperlihatkan kepada kita, ya, memberikan petunjuk kepada kita tentang bahwa yang benar itu benar. Ya. Warzuqna tiba'ah, dan berikan kami rizki bisa mengikuti kebenaran tersebut. Ini doanya Nabi. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan pula kepada kami, perlihatkan pula kepada kami bahwa yang batil itu memang betul-betul batil. Ya. Warzuqna jitinabah, dan berikan kami kekuatan untuk meninggalkannya atau menjauhinya. Nah, ini doa yang ada kaitannya dengan ayat ini supaya kita tidak gurur. Ya. Gurur itu artinya tertipu, supaya tidak tertipu dengan tipu daya orang lain. Ya. Kata-kata manis orang lain. Ya. Yang bisa menyesatkan kita. Ya. Nah, kalau kita memilih hal-hal yang menyesatkan, berarti kita sudah tertipu. Kita tidak mendapatkan petunjuk. Ya, karena itulah juga dalam Al-Quran itu kita senantiasa mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya, dalam sholat itu, Quran surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu tadi. Kalau benar, betul-betul benar. Ya, kalau salah, ya salah. Ya. Nah, kalau benar kita lihat salah dan salah kita lihat benar, nah itulah yang sudah dikatakan tertipu. Dan itu yang yang melanda atau yang menimpa orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. La yu'minuna bil akhirah, ya. Wal yardauhu, ya. Wal yaqtarifu ma hum muqtarifun, ya. Wal yardahu li anfusihim ba'dal isgha'i ilaihi. Wal yaqtarifu ma hum muqtarifun minal atham wal iqtiraf al iktisab. Ya. Mereka mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Ya. Al iqtiraf di mana al iktisab. Ya. Wal yardahu li anfusihim. Jadi mereka lebih ridha dengan hal-hal yang menipu itu. Ya. Yang dibisikkan oleh syaitan-syaitan mereka. Ya, mereka lebih memilih itu daripada memilih apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga Rasul. Baik itu Nabi Muhammad SAW ataupun Rasul-Rasul yang lain. Ya. Nah, ini karena ayat ini adalah ayat yang merupakan tasliyah, ya, kepada Nabi SAW. Allah mewahyukan kepada beliau tentang apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu kepada Nabi mereka, yaitu sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW.
ketika Nabi Muhammad mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, meninggalkan kesyirikan. Ada orang-orang yang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang sebangsanya itu, yang menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan membisikkan kepada mereka atau mengatakan kepada mereka kata-kata yang manis sehingga mereka tertipu. Dan orang-orang yang tidak beriman itu pun mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang tadi. Maka waliyaqtarifu ma hum muqtarifun, mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi akibatnya akan mereka tanggung sendiri. Ya, ketika mereka lebih memilih perkataannya orang-orang seperti Abu Lahab, ya tentu ada balasannya, ya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, dan sebaliknya orang yang ikut dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya. Tetapi tentu balasan bagi orang yang mengikuti Nabi adalah keselamatan, ya, di dunia dan di akhirat. Sebaliknya orang yang tertipu itu, ya, dia akan mendapatkan kebinasaan. Ya. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat selanjutnya, afa ghairallahi abtaghi hakama, wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Afa ghairallah huna al-istifham lil inkar wal fa lil ataf ala fi'lin muqaddar. Ya. Wal kalamu huwa ala iradatil qaul wat taqdir qul lahum ya Muhammad kaifa adillu wa abtaghi ghairallahi hakaman. Ya. Jadi takdir kalamnya maknanya adalah katakanlah kepada mereka hai Muhammad, kepada orang-orang yang tadi itu yang lebih memilih bisikan setan dibandingkan dengan wahyu Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang lebih memilih ikut Abu Lahab daripada ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul lahum ya Muhammad, kaifa adillu wa abtaghi ghairallahi hakama." Ya. Bagaimana kaifa adillu? Saya tidak mungkin ingin menyesatkan diri. Ya. Tidak mungkin saya ingin menyesatkan diri. Atau tidak mungkin saya ingin tersesat. Ya. Dan abtaghi ghairallahi hakaman. Dan memilih selain Allah sebagai hakim. Ya. Memilih selain Allah sebagai Tuhan. Ini mengajak kepada orang-orang tersebut. Ya, disebutkan dalam tafsir ini juga. Ya. Qul ya ayyuhar rasul haula lihail musyrikin aghairallahi ilahi wa ilahukum atlubu hakaman baini wa bainakum. Wa huwa subhanahu alladzi anzala ilaikumul qur'ana mubayyinan fihi al-hukmu fima takhtasifuna fihi min amri wa amrikum. Ya. Katakanlah hai Nabi, hai Rasul kepada mereka orang-orang musyrikin itu, ya. Apakah selain Allah yang merupakan Tuhanku dan Tuhan kalian itu, yang aku akan jadikan sebagai hakim di antara aku dan kalian? Padahal dialah yang maha suci, yang telah menurunkan kepada kalian Al-Quran, yang menjelaskan hukum-hukum fima takhtasifuna fihi min amri wa amrikum. Hukum-hukum daripada apa-apa yang kalian perdebatkan tentang amri wa amrikum, ya, tentang urusanku dan urusan kalian. Ya.
Nah ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengajak. Jadi Al-Qur'an itu banyak redaksinya itu mengajak kita untuk berpikir. Ya. Mengajak kita untuk berpikir. Sebagai orang yang punya atau yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita diajak berpikir oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita mencari hakim yang memutuskan perkara di antara kita sebagai manusia. Siapa yang kita mau pilih? Allah atau selain Allah? Ya. Maka orang yang berakal tentu dia memilih Allah. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah karena Allah itu sudah menurunkan Al-Qur'an. Wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Karena dialah yang telah menurunkan kepada kalian Al-Kitab Al-Mufassal. Ya. Yaitu Al-Quran yang merupakan petunjuk, hudan, ya, yang telah menjelaskan segala sesuatu tentang kehidupan kita. Secara terperinci, mufassal. Ya. Nah itu bagi orang yang berakal, dia akan pilih Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Setelah dia menciptakan kita, dia memberikan kita petunjuk tentang kehidupan yang dia ciptakan ini. Mana jalan yang harus ditempuh, mana jalan yang harus ditinggalkan. Ya. Maka bagi orang yang berakal tentu itu yang dia ikut. Ya, makanya di sini disebutkan istifham ingkari. Ya, al-istifham lil ingkar. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena bagi orang yang berakal nanti jawabannya sudah jelas. Ya. Artinya tidak perlu lagi dijelaskan panjang lebar. Ya. Makanya jangan sampai kita seperti yang ayat pertama itu tertipu. Ya. Orang yang magrur, orang yang tertipu. Kalau kita tidak tertipu, maka kita bisa memutuskan ini yang betul ini. Nah ini yang salah. Ini yang harus diikut. Ini yang harus ditinggalkan. Itu bagi orang yang mendapatkan arinal haqqa haqqa, dia tidak butuh banyak komentar. Makanya penting itu kita minta kepada Allah arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Nah, supaya akal kita ini lurus. Ya. Karena fungsi akal itu memang untuk itu. Untuk merenungkan, memikirkan mana yang benar dan mana yang salah. Dan Allah sudah kasih petunjuk itu yang benar-benar, yang salah-salah. Ya. Amarahu subhanahu wa ta'ala an yunkira alaihim ma talabuhu minhu min an yaj'ala bainahu wa bainahum hakaman fi makhtalafu fihi wa inna allaha huwal hakamul adlu bainahu wa bainahum. Ya. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan nabi untuk membantah, ya, membantah persepsi atau argumentasi orang-orang musyrikin, ya, yang dimana mereka meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangkan seorang hakim yang bisa memutuskan perkara di antara mereka. Ya, mereka memperdebatkan tentang Nabi, kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka minta kepada Nabi untuk mencari hakim. Siapa yang kira-kira bisa memutuskan? Ya. Apakah
akidahnya orang musyrik yang benar atau akidahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar. Maka Allah bilang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hakim yang paling baik atau hakim yang paling adil ya Allah. Hakim yang paling adil Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas, yang sesuai dengan akal pikiran manusia. Dan akal pikiran manusia itu ketika meyakini tentang Tuhan, ya, maka seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, apabila ada laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata, ya. Apabila di alam semesta, di langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah, ya, maka langit dan bumi itu akan hancur, rusak. Kenapa? Wala ala ba'duhum ala ba'din. Ya. Karena apa? Karena Tuhan-Tuhan itu akan ingin saling menaklukkan. Nah, apabila Tuhannya lebih dari satu. Nah. Dan secara fitrah manusia, kalau ada dua pemimpin di satu tempat, nah ini dalam masalah dunia, ya. Dalam masalah dunia saja, kalau ada dua pemimpin di satu negeri, maka tidak akan akur itu negeri. Karena pemimpin yang satu ingin ke utara, pemimpin yang satu ingin ke selatan. Nah, istilahnya sekarang itu ada matahari kembar. Ya, istilah orang sekarang matahari kembar. Nah, matahari saja tidak boleh lebih dari satu. Ya. Kalau ada dua matahari, hancur juga dunia itu. Jadi matahari itu satu. Maka tidak ada istilah matahari kembar, itu artinya ada dua orang pemimpin yang punya kekuatan yang sama-sama kuat. Ya. Maka yang satu ingin menaklukkan yang satunya lagi. Ya. Jadi ada matahari kembar. Nah, dalam urusan akidah juga demikian. Kalau kita mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, ya, berarti kita menganggap ada Tuhan selain Allah. Dan kalau ada Tuhan selain Allah itu, maka akan rusak ini alam semesta. Ya. Jangankan Tuhan lebih dari satu. Ya, jangankan itu. Walillahil mathalul a'la. Mobil yang punya dua sopir saja. Ya, coba. Kita bayangkan satu mobil, dua sopirnya. Satu kiri, satu kanan. Setirnya mobil itu dua. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Ya. Bagaimana caranya? Satu belok kiri, satu belok kanan. Ya. Satu bagas, satu barem. Ya. Satu injak gas, satu injak rem. Tidak jalan tuh mobil. Ya. Maka sopir itu satu saja. Ya, satu saja, tidak boleh dua. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Walillahil mathalul a'la. Alam raya yang begitu luas ini. Kalau ada dua pengendalinya, sudah selesai. Nah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, ya, hakim yang paling adil adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa anna Allah wal hakamul adlu bainahu wa bainahu. Al-hakam, kata ulama tafsir, kata al-hakam ablagh minal hakim. Ya, kata hakam itu lebih lebih baligh maknanya, atau lebih sempurna maknanya dibandingkan kata hakim. Ya, maka Allah itu disebut hakam. Ya,
yang menghukumi, yang menghakimi atau yang menghukum, yang menghukumi. Ya. Dan hakam itu lebih baligh daripada hakim. Ya. Wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala fi mahalli nasbin 'alal hal. Ay kaifa atlubu hukman ghairallahi. Ay kaifa atlubu hakaman ghairallahi. Wa huwa alladhi anzala 'alaykumul qur'ana mufassalan mubayyinan wadihan mustawfiyan likulli qadiyatin 'ala at-tafsil. Ya. Bagaimana mungkin aku mencari hakim selain Allah, sedangkan dialah yang telah menurunkan kepada kalian Al-Quran mufassalan mubayyanan wadihan, mufassalan, yang sangat jelas, mubayyanan, sangat terang benderang, wadihan, terang sekali, mustawfiyan, lengkap, likulli qadiyatin ala tafsil, komprehensif artinya, mengandung ilmu-ilmu tentang segala urusan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, tentu bagi orang yang paham. Ya, kalau orang yang tidak paham dia akan mengingkari masa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya. Nah, itu banyak orang mengatakan demikian. Saya tidak yakin katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Padahal Allah sudah bilang hudal linnas, ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang yang tidak meyakini Al-Quran dia bilang tidak mungkin katanya. Al-Quran itu kan turun 14 abad yang lalu. Bagaimana mungkin dia menjelaskan sesuatu yang terjadi sekarang? Ya. Zamannya beda, tempat turunnya beda. Ya. Tradisi di tempat turunnya dengan tradisi kita beda. Ya. Bagaimana mungkin dia bisa jelaskan semua? Nah, ini bagian dari keingkaran kepada Al-Quran. Tapi bagi orang yang punya ilmu tentu dia tidak mengatakan demikian. Orang yang memiliki ilmu Al-Quran, dia akan mengetahui dan mendapatkan petunjuk bahwa betul-betul Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Baik yang berkaitan dengan dunia ataupun berkaitan dengan akhirat. Ya. Baik berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan akhlak, adab-adab, semuanya ada dalam Al-Quran. Ya. Makanya disebut mufassal, mubayyan, ya. Mustawfiyan. Ya, mustawfiyan itu artinya meliputi segala sesuatu. Likulli qadiyatin, ya. Meliputi semua qadiyah, semua permasalahan. Tapi harus dipelajari memang. Kalau hanya sekedar dibaca, tentu kita tidak dapat apa yang dijelaskan oleh Al-Quran tentang segala sesuatu itu tidak dapat. Kalau kita hanya sekedar baca begitu saja. Apalagi bacanya salah-salah lagi. Ya. Nah, kalau kita pelajari dengan mendalam, tentu akan kita dapatkan. Ya. Makanya wajib belajar Al-Quran itu. Dan yang disebut dengan belajar Al-Quran bukan hanya belajar bacaannya. Tapi memang betul dipelajari betul-betul. Karena setiap ayatnya memiliki kandungan makna yang sangat luas. Dari segi bahasa, dari segi sastra, dari segi pokoknya berbagai macam segi. Dan itu sudah menjadi fakta ketika orang belajar Al-Quran dengan tujuan mendapatkan petunjuk, maka dia akan mendapatkan petunjuk.
akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuan mempelajari Al-Quran untuk mengingkari, maka tidak akan dapat petunjuk. Jadi sesuai dengan niat. Ya. Kalau orang belajar Al-Quran ingin mendapatkan petunjuk tentang kebenaran, maka dia akan ditunjukkan oleh Allah. Ya. Tapi kalau sekedar ingin mencari kesalahan, mencari kelemahan, dan lain sebagainya, ya, maka dia tidak akan paham Al-Quran. Ya. Kemudian Allah mengatakan, ya, apa tadi? Wa huwa alladzi anzala ilaykum mufassala walladzina atainahumul kutaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Tsumma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna ahlal kitab wa in adharu al juhuda wal mukabarati wa in adharul juhuda wal mukabarata fa innahum ya'lamuna anna al qur'ana munazzalun min indillahi bima dallathum alaihi kutubullah al-munazzalatu kat-taurati wal injili min annahu rasulullahi wa annahu khatamul anbiya. Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ahlul kitab, orang-orang yang diberi kitab, umatnya Nabi Musa dan juga umatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan umat-umat nabi-nabi yang lain, ya. Dan di sini yang terutama ahlul kitab, yang dimaksud adalah al-Yahud wan Nasara, walaupun mereka memperlihatkan pengingkaran mereka dan kesombongan mereka, ya, akan tetapi mereka tahu, ya, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tahu, walaupun mereka ingkari. Ya. Bahkan mereka disebutkan dalam ayat yang lain, ya, mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mengetahui anak-anak mereka, atau mengenal Nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi seperti mereka mengenal anak-anaknya. Dan itu dalam sejarah terbukti. Ketika pendeta Buhairah, ya, atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat jadi Rasul, dibawa oleh pamannya Abu Thalib ke Syam untuk berdagang. Ya. Pendeta Buhairah itu baru lihat satu kali itu Nabi. Ya. Baru lihat satu kali, baru kali itu dia lihat. Dia langsung kenal, ini orang yang dijanjikan oleh Allah ini. Ya. Makanya dia beritahukan kepada Abu Thalib, jaga baik-baik keponakanmu itu. Ya. Jangan sampai ada orang yang mencelakai dia. Ya. Makanya Abu Thalib langsung membawa Nabi pulang. Ya. Karena Abu Thalib takut ada yang mencelakai Nabi SAW. Itu pendeta Buhairah yang lihat Nabi baru kali itu saja. Belum pernah lihat sebelumnya. Maka disebut oleh Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, begitu juga kisahnya Huyai bin Akhtab. Ketika melihat Nabi pada saat beliau sudah sampai di Madinah ketika hijrah. Dia begitu lihat dia sudah dia ini. Kenapa? Ya. Lianna bima dallathum alaihi kutubullah al-munazzalatu kat-taurati wal injil. Karena mereka telah ditunjukkan, ya, oleh kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya, seperti Taurat dan Injil. Min annahu Rasulullah wa annahu khatamul anbiya. Bahwasanya dia, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan beliau adalah penutup para nabi. Ya, jadi ciri-ciri Nabi Muhammad SAW ada dalam kitab-kitab mereka. Ya. Baik itu dalam Taurat ataupun dalam Injil. Ya, tapi apakah sekarang itu ada atau tidak, ya bisa jadi dihapus,
palsukan dan lain sebagainya. Ya. Tapi orang-orang ahlul kitab pada zaman Nabi itu, yang seperti pendeta Buhairah, bahkan Najasyi, ya. Najasyi itu yang tinggal di yang tinggal jauh di Habasyah, di negeri Ethiopia, di Afrika sana. Dia tidak pernah bertemu Nabi. Ya. Tapi ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, dia langsung percaya. Ya. Ja'far bin Abi Thalib kan ketika ditanya oleh Najasyi itu, ketika Amr bin As, ya, meminta kepada Najasyi untuk mengusir para sahabat yang hijrah ke Habasyah, ya. Raja Habasyah, Najasyi, sebelum mengusir mereka, dipanggil dulu mereka itu kan. Ditanya, apa sih yang kamu bawa? Apa yang kalian yakini? Ya. Dan disuruh, coba bacakan kepada saya. Apa yang diajarkan oleh Nabi kalian? Yang kalian sebut Nabi itu apa yang diajarkan sama kalian? Ya. Maka Ja'far membacakan Quran surah Maryam. Kafa ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, dan seterusnya. Ya, sampai menangis Raja Najasyi. Dan ketika itu kan tidak ada alat komunikasi yang seperti sekarang. Ya. Kok bisa-bisanya, kata dia, Mekah dan Syam itu kan jauh. Ya. Apalagi dengan Afrika jauh. Ya. Tapi kenapa bisa dia punya ayat mirip, ya, dengan yang mereka yakini, yang disebutkan dalam Injil mereka? Maka Najasyi mengatakan, apa yang turun kepada yang kalian anggap Nabi itu, ya sama dengan apa yang saya yakini, katanya. Makanya dia mengatakan kepada Amr bin As, saya tidak akan mengusir mereka. Ya, kamu saja yang pulang. Mereka akan tetap di sini, saya akan lindungi. Nah, itu bagi yang menggunakan akalnya, ya, dan hatinya, yang tidak dengki dan tidak iri kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan beriman. Ya. Ya, begitu juga seperti Buhairah. Ya. Nah, begitu juga siapa? Pamannya Khadijah. Siapa namanya? Hah? Naufal bin siapa? Siapa namanya pamannya Khadijah yang diajak? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ketika mendengarkan peristiwa yang pertama dialami oleh Nabi di Gua Hira, dia langsung yakin aja. Itu yang datang kepada kamu sama yang datang kepada Nabi Musa dan Isa. Jibril. Dan kamu akan, nanti kalau kamu sudah diangkat jadi Rasul, saya akan bantu kamu. Ya. Ikut menolong. Itu kata Waraqah bin Naufal. Kenapa dia tahu? Karena dia sudah baca kitabnya. Waraqah bin Naufal kan orang Nasrani. Ya, orang Nasrani yang beriman kepada Allah dan Nabi Isa, yang mengikuti Injilnya Nabi Isa. Sehingga dia tahu. Innahu namus, ya katanya. Fa innahu namus alladzi unzila ala Isa. Ya. Itu yang datang kepadamu itu namus, istilah mereka. Ya, istilah dalam Injil. Injilnya Waraqah namanya namus. Ya. Yang datang kepada Nabi Isa. Ya. Jadi ini kata dalam tafsirnya, dalat alaihi kutubullah, ya, yang ditunjukkan kepada mereka oleh kitab-kitab Allah sebelumnya. Ya. Walladzina amanu walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Ya. Ay mutalabbisan bil haqq alladzi la syakka fihi wala syubha.
Ya. Jadi yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala membawa kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada syubhat. Ya, artinya semuanya jelas. Ya. Thumma nahahu an yakuna minal mumtarin. Ya. Munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Nah, akhir ayatnya Allah mengatakan fala takunanna minal mumtarin. Thumma nahahu an yakuna minal mumtarin fi anna ahlal kitabi ya'lamuna bi anna al-Qur'ana munazzalun min indillahi. Nah. Min anna ahlal kitabi ya'lamuna bi anna al-Qur'ana munazzalun min indillahi bil haqq. Ya. Aw nahahu an mutlaqil imtira' wa yakunu dzalika ta'ridan li ummatihi an ayyam tari ahadun minhum. Awil khitab li kulli man yasluhu lahu ay fala yakunanna ahadun minan nas minal mumtarin wa la yaqdahu fi dzalika qaulul khitab li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna khitabahu khitabun li ummati. Ya. Fala takunanna minal mumtarin artinya ya, bisa ditafsirkan kata beliau, janganlah engkau hai Muhammad ragu bahwa ahlu kitab mengetahui apa yang kamu bawa ya, dengan kebenaran. Jadi ahlul kitab itu memang tahu. Ya. Tidak usah diragukan. Tahu mereka tentang Nabi Muhammad SAW, mereka tahu. Ya. Itu tafsir yang pertama. Ya. Tafsir yang kedua, janganlah engkau ragu dari ya, apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini secara khusus ayat ini berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ya, karena ayat ini diberikan kepada Nabi, maka berlaku kaidah umum ya, bahwa khitabullahi ilan nabi khitabun li ummatihi. Ya. Firman Allah kepada Nabi juga adalah firman Allah kepada umatnya. Jadi walaupun redaksinya mengatakan fala takunanna, jangan kamu ya, menggunakan khitab anta. Ya. Tapi ayatnya diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin. Maka disebutkan fala yakunanna ahadun minan nas minal mumtarin. Ya. Janganlah seseorang di antara manusia itu ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an. Jadi kalau ragu kepada kebenaran Al-Quran, nah itulah yang membuat tersesat. Ya. Jadi kalau orang sudah mulai banyak alasan, banyak komentar tentang Al-Quran, berarti dia ragu. Ya, berarti dia sudah meragukan kebenaran Al-Quran. Dan kalau meragukan kebenaran Al-Quran, maka meragukan kebenaran Nabi SAW. Nah, itu sudah menjadi salah satu langkah setan. Ya. Kalau orang sudah ragu pada Al-Quran, akan ragu kepada Rasul, akan ragu kepada Allah. Akhirnya apa? Nah, dia tidak akan beragama. Dia tidak akan beragama. Nah, istilahnya sekarang itu ada istilah ateis. Orang yang tidak mempercayai Tuhan. Ada juga istilah agnostik. Orang yang tidak percaya agama. Nah, itu dari mana? Asalnya dari keraguan terhadap ayat Al-Quran. Salah satu faktornya mungkin belajarnya salah. Ya, salah metode belajar. Makanya penting kita mempelajari Al-Quran dengan metode yang benar. Ya. Karena kalau salah metode belajar Al-Quran, maka akan mengakibatkan pemahaman yang salah. Ya. Kalau pemahaman yang salah kita punya, maka pasti akan meragukan Al-Quran. Nah, kalau sudah kita ragu pada Al-Quran, pasti ragu kepada Nabi. Kalau ragu kepada Nabi, maka ragu kepada Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, ya sudah selesai. Sudah keluar dari Islam. Ya. Keluar dari Islam. Ya. Karena berarti imannya sudah hilang. Ya. Nah, rukun iman itu kan percaya kepada Allah,
kepada Rasul, kepada kitab. Nah, kalau 3 ini sudah tidak dipercayai, sudah tidak diyakini, berarti sudah tidak ada imannya. Nah, kalau sudah tidak ada iman, berarti apa namanya? Lawan dari iman ya kufur. Maka kita harus belajar ayat Al-Quran dengan cara-cara metode yang benar, yang diwariskan oleh para ulama. Menafsirkan Al-Quran dengan apa yang telah diwariskan oleh para ulama. Supaya ketika kita belajar, kita tidak mendapatkan keraguan sedikit pun, tapi akan memberikan kepada kita tambahan keyakinan. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 113 dan 114, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan orang-orang yang tersesat, yaitu orang yang tertipu dengan bisikan setan, ya, dan jalan orang yang tidak tersesat, ya, yaitu orang yang menjadikan Allah sebagai hakim, ya, dalam kehidupannya. Artinya petunjuk yang dia ambil adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia memutuskan segala sesuatu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Allah. Nah, itu 2 kelompok yang berbeda. Ya. Pertama, orang yang mengikuti bisikan syaitan, ya, sehingga dia tersesat dan tertipu. Ya. Dan yang kedua adalah orang yang mengikuti wahyu Allah Azza wa Jalla, ya, yang sudah sangat jelas, ya, maka mereka akan mendapatkan kebenaran dan akan mendapatkan keyakinan yang mantap, ya, tidak akan goyah. Nah, kalau sudah begitu maka terwujudlah ayat Quran surah Al-Anfal. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau orang yang sudah memahami dan mempelajari Al-Quran dengan metode yang benar, maka baru dibacakan ayat, imannya bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dibacakan saja ayat Al-Quran, mereka sudah bertambah yakin, ya, terhadap kebenaran dari Al-Quran tersebut. Ya, semoga kita diberikan taufik oleh Allah menjadi bagian dari orang-orang yang mengerti dan memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan petunjuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar yang harus kita ikuti dan mana yang salah yang harus kita jauhi, dan kita tidak tertipu oleh bisikan-bisikan syaitan. Ya. Kalau sudah seperti itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik, sudah isya, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.